Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Almantiki Reaction. Maka hari ini kita lagi-lagi akan mengkritisi dan mencoba menyenarkan di balik Bung Ade Hermandu yang tidak setuju. Di balik orang yang mengkritisi dia, yang mengatakan seakan-akan dia itu bukan Islam. Mungkin dari video ini dapat menyadari dia tentang logika yang sebenarnya daripada sistem ataupun mekanisme otak dalam menangkap sebuah keilmuan. Oke, mari kita simak videonya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya kembali dituduh anti-Islam yang berusaha menyudutkan Islam. Tuduhan atau fitnah semacam ini memang bukan sesuatu yang baru tentu saja. Tapi kali ini saya rasa saya tidak bisa membiarkan orang-orang itu bicara bebas tentang saya tanpa saya menjawabnya. Saya itu pernah dikeroyok sampai hampir mati karena para pengeroyok saya percaya saya adalah penoda Islam. Para pengeroyok saya yang adalah kaum muda berpendidikan rendah di pengadilan secara tegas bilang saya adalah penista agama dan karena itu saya layak mati. Saya kali ini tidak akan membiarkan mereka begitu saja memfitnah saya. Kali ini nama saya kembali disebut sebagai penoda agama karena program diskusi saya dengan Kumaila Hakimah di program Logika Kumaila di Cokro TV. Kumaila sendiri punya kanal YouTube sendiri, Forbidden Questions. Kumaila bagi saya adalah perempuan yang kritis, pluralis, berpikiran terbuka, dan berani masuk ke isu-isu keagamaan yang sensitif, yang bisa bikin merinding sebagian pemuka agama yang terlalu terbiasa hanya menyampaikan pengetahuan agama, tapi tidak mendiskusikannya. Bro Ade Hermandu. Sekarang kalau kita tadi ya, di konten Anda mengungkit kalau tidak punya logika, mending skip apa gimana ya? Oke, sekarang kita berbicara antara otak dan otak. Ketika Bro Ade membangun sebuah klarifikasi karena ketidaksetujuan orang dalam mengkritisi Anda, seharusnya Anda pahami dulu ada yang salah dari aku, atau justru karena aku benar mereka mengkritisi. Analoginya tuh gini Bro Ade. Kalau sebenarnya segala sesuatu itu diajarkan api itu panas, saat Anda membicarakan api itu dingin, saat Anda dikritisi, itu orang mencoba memberikan kebenaran yang sebenarnya, ataukah orang hanya menyalah-nyalahkan Anda? Untuk menunjukkan dituntutnya Anda untuk lebih paham apa itu esensi api, apa itu esensi panas, apa itu esensi dingin. Sehingga kemudian Anda bisa menyandingkan api itu kepada panas ataukah kepada dingin. Sama di dalam beberapa statement Anda, di dalam beberapa video Anda, yang di situ Anda menunjukkan ketidaktahuan Anda tentang Islam. Tapi Anda berani mengkritisi di balik apa yang Anda tidak tahu. Kumaila adalah perempuan penghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Dan dia lulus dari Institut Ilmu Al-Quran. Jadi kalau soal pengetahuan, menurut saya dia tidak saya ragukan sedikit pun. Nah, sekitar 1-2 bulan terakhir ini, saya dan Kumaila menayangkan tanya jawab kami soal Islam dalam program Logika Kumaila di Cokro TV. Tujuan saya adalah mengajak penonton semua untuk berpikiran terbuka tentang agama, dengan agama Islam sebagai kasus khususnya. Kumaila Hakimah, seorang penghafal yang Anda katakan ya, belum pengujian ya. Dan Anda juga mengatakan bahwa tidak ragu dengan segala keilmuannya. Mungkin karena akademisi yang dia lalui, sehingga itu yang membuat Anda yakin bahwa ini orang emang benar tahu tentang Islam, emang paling tahu tentang Islam. Sehingga segala statement yang dia keluarkan, Anda terima mentah-mentah seakan-akan semuanya benar. Oke, saya ambil contoh. Pada ayat perang yang dikatakan Kumaila, seakan-akan kejadian perang yang ada pada masa dahulu dan bahkan menjadi syariat untuk sekarang seakan-akan sedang diperintahkannya adanya genosida. Dan juga sekarang keji
Kekejian yang terjadi itu saat seakan-akan ini agama Islam yang hadir di muka bumi ini bukan agama yang datang membawa perdamaian, tapi justru agama yang datang membawa permusuhan jika dia berbeda pemahaman dengan orang Islam. Padahal itu satu keblunderan yang sangat fatal ketika Anda mengatakan dia paham tentang agama. Pernah saya buka, di satu channel saya buka habis-habisan, di satu video saya, bagaimana kelogikaan Kumaila dalam meneliti Al-Quran, di mana itu jauh di luar daripada ilmu Al-Quran, hanya asumsi pribadi ataupun opini pribadi belaka. Mana pembuktiannya? Setiap ayat Al-Qatil yang dia baca seakan-akan itu berada daripada sebelah pihak. Tapi ingat, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Tapi terjemahan Al-Quran hanya pemalingan daripada bahasa Al-Quran yang tidak mungkin menyiratkan segala arti maknawi daripada Al-Quran. Karena kalau disematkan semua arti maknawi, maka terjemahannya itu Al-Quran bukan lagi segini, bakal lebih besar daripada bentuk aslinya. Tapi hanya memalingkan bahasa yadun, tangan. Ini. Apa bisakah langsung dijadikan landasan hukum? Tidak. Anda mengatakan, channel Anda dibangun dengan logika, karena tadi syarat apabila tidak berlogika, skip. Maka saya merasa diri saya berlogika. Maka saya tidak akan skip dan akan membahas. Dan juga, adanya kata sematan logika Kumaila. Sudah cukupkah logika dia saat kemudian Al-Quran yang sejatinya turun di Arab, tapi di dalam meneliti Al-Quran terjemahan yang dia gunakan. Kecuali ya, Al-Quran ini turunnya di Medan, atau turun di Maluku, atau turun di NTT, ataupun turun di Pulau Jawa. Maka bahasa Indonesia harus lebih duluan kita tinjau. Satu, keblunderan Kumaila saat mengartikan Al-Qatil sebagai perintah pembunuhan. Di mana Al-Qatil di depan qaf, di situ ada alif, dinamakan alif musyarakah baina isnain. Artinya terjadi di antara kedua belah pihak, bukan satu pihak. Lalu bagaimana kelogikaannya? Kelogikaannya saat Anda di dalam bahasa Indonesia ingin menjabarkan seseorang yang sedang membunuh. Maka diksi ataupun kata yang Anda pakai pasti dengan imbuhan, aku melihat seorang pembunuh. Jadi jika Anda melakukan menjabarkan kepada orang, aku tadi melihat membunuh, maka orang tidak akan berpaham ke arah pelaku pembunuhan. Maka wajibnya Anda memakai imbuhan pembunuh, ditambahkan pada kata bunuh, untuk kemudian menjabarkan, aku sedang membahas subjek yang sedang melakukan pembunuhan. Berarti kesimpulannya, bahasa Indonesia itu boleh untuk menggunakan imbuhan. Masa bahasa Arab tidak boleh? Di saat juga Anda ingin menjabarkan satu kejadian yang terjadi di antara dua belah pihak, maka ada kata-kata sisipan yang Anda sisipkan untuk mewujudkan hal itu. Contoh pada peristiwa pembacokan. Ya, kalau Anda ngomong, aku melihat si Daman bacok Ade Armando, maka saya doang yang bersalah. Tapi kalau ada orang menjabarkan Ade Armando dan Daman saling bacok-bacokan, maka keduanya sedang ditinjau siapa yang mendahulukan, kan gitu. Maka adanya kata saling untuk menunjukkan apa? Segala sesuatu terjadi daripada dua belah pihak. Sedangkan di dalam bahasa Arab juga ada imbuhannya. Apa imbuhannya? Kalau disebutkan dengan qatala doang, maka artinya itu sebelah pihak Muslim yang menyerang. Untuk menunjukkan apa? Memang Islam agama permusuhan, agama peperangan. Tapi setiap ayat-ayat Al-Qatil selalunya ditambahkan alif ataupun ditambahkan mahmuzah alif. Untuk menunjukkan itu apa? Ada musyarakah baina isnain. Artinya apa? Terjadi di antara kedua belah pihak. Maka ayat tersebut diartikan jika terjadi di antara dua belah pihak saling bunuh ataupun saling perang, maka Allah mengklasifikasikan mana saja yang harus diperangi. Itu arti daripada ayat tersebut. Lalu di mana logika Kumaila?
Lalu di mana orang yang paling Anda percaya tersebut di dalam keilmuan Islam? Di saat memahami Islam hanya dari konteks terjemahan, bukan daripada originalitas bahasa Al-Quran. Bukankah di Al-Baqarah 224 kata Allah, jangan kalian membawa namaku untuk bersumpah untuk mengadakan permusuhan. Maka aku perintahkan engkau untuk mengadakan islah. Apa islah? Perdamaian. Jangan sampai itu, jangan ibarat gini, hukum oknum tidak bisa masuk ke dalam hukum satu fakta simbolik ataupun satu organisasi. Ya, jadi ada oknum yang tiba-tiba jihad, satu oknum tiba-tiba perang. Tidak bisa Anda masukkan. Berarti oknum itu sedang tidak tahu apa maksud Islam. Di mana bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk mengadakan perdamaian. Ingkana, jika tidak ada daripada kaum non-muslim yang mengusik perdamaian. Makanya terbagilah kafir itu dua, harbi dan dhimmi. Harbi berpotensi menyerang. Dhimmi adalah kafir yang tidak berpotensi menyerang, maka disyariatkan oleh Nabi langsung. Lindungilah mereka. Mana yang ayat perangnya? Bukankah itu hanya hasil daripada kedunguan berpikir tentang ayat Al-Quran diartikan secara terjemahan, bukan daripada original teks bahasa Al-Quran. Itu yang namanya logika, Bung Ade. Lalu mungkin Anda setelah penjabaran saya udah tahu kenapa Anda dikritisi. Kenapa kemudian Anda dikatakan bukan fitnah itu? Saya meyakini perkataan orang terhadap Anda bukan fitnah. Karena standar minimnya pengetahuan Anda ke Islam dan Anda berani membicarakan di depan umum seakan-akan ini semua benar. Padahal banyak ranah-ranah ilmu yang Anda belum ketahui tentang Islam. Artinya, ini hanya satu sentilan agar kemudian Anda tahu kekurangan Anda. Di mana kekurangan saya, oh ternyata Islam tidak bisa dipelajari semudah ini. Akan tapi banyak ilmu-ilmu dan standar-standarisasi yang harus aku tempuh untuk tahu Islam. Ya, sama juga seperti Anda. Ingin tahu satu narasi orang Brazil, paling kurang bahasa Brazil Anda harus tahu. Sehingga Anda tahu makna tersuratnya dan tersiratnya untuk Anda. Atau Anda tahu verbalnya gimana dan non-verbalnya untuk Anda. Sekarang kita kembali ke dalam konteks perang, Bung Ade. Konteks perang Badar aja. Perang Badar, Islamnya 311 orang. Ya, kaum kafirnya lebih banyak daripada Islam. Bahkan ribuan. Sekarang, kalau narasi perang Badar adalah Muslim menyerang kafir, ada nggak orang bodoh kira-kira gini? Orang Sunda mau nyerang orang Jawa, tapi orang Sundanya 200 orang. Nyerang orang Jawa yang jumlah 10.000 orang. Ada nggak orang sedungu itu, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Untuk menunjukkan apa? Di perang Badar, karena telah terjadi penyerangan, maka Muslim bertahan seadanya. Karena jumlah mereka 311 orang, jumlah kafirin sejumlah ribuan. Anda mengagungkan logika Kumaila. Kenapa dia tidak kritis dengan perang Badar? Ini 311 orang. Nggak mungkin dong nyerang yang ribuan orang. Berarti menunjukkan apa? Ini bertahan seadanya di balik penyerangan. Namun alhamdulillah dengan berkat Allah, dengan kemahahebatan Allah, Allah menangkan perang Badar tersebut sekalipun dengan anggota yang minim. Lalu setelah penjabaran saya, kira-kira Anda mulai paham tidak kesalahan Anda atau justru akan mengkritisi saya? Karena yang saya bahas tadi Anda bilang apa? Kalau nggak pakai logika, skip. Oke? Ini saya pakai logika. Berarti saya wajar dong untuk tidak men-skip. Lalu Anda bilang logika Kumaila itu terbuka. Ya, pluralis. Oke. Terbuka dalam apa? Kamu bilang apa? Topik yang kalian bicarakan itu bahkan akan bikin orang itu merinding dan bikin orang itu akan tersinggung. Bukan soal tersinggung. Saya akan merinding jikalau Anda membahas dan Kumaila membahas Al-Quran dengan standarisasi keilmuannya misalnya. Umat muslim itu banyak nggak tahu ya. Padahal di dalam konteks aslinya, saat daripada mekanisme nahunya, saat kita meninjau di dalam kitab Ashbah wan Nadhair yang mengarang kitab tentang penjabaran bahasa Arab, ternyata kita dapat di Al-Quran itu seperti ini. Wah, saya merinding.
Wah, ilmu nih orang tinggi nih, gua nggak bisa bantah nih. Dia mempelajarinya daripada ilmu originalitas bahasa Al-Quran. Wah, parah. Kan gitu. Ya kan? Itu berinding saya. Atau membahas. Ini padahal secara balaghah, badi' ma'ani, ilmu sastrawi, bahasa Arab, secara istiarahnya, itu tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah istiar yang sifatnya tasbihat. Wah, merinding saya. Atau ini secara kinayah, padahal ini tidak akan masuk secara kinayah ataupun ilmu sindiran. Karena apa? Kita tidak dapati karinah maniahnya daripada penjabaran ini. Wah, merinding saya. Tapi Anda bahas agama perang. Tahu dari mana lu? Ini Quran turun di Arab, lu seenaknya bahas pakai bahasa Indonesia. Lu seenaknya bahas dengan terjemah bahasa Indonesia. Kita lanjutkan videonya. Saya ini adalah orang yang percaya pada agama. Saya percaya pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memang menurunkan ajaran-ajaran agama melalui para utusannya. Saya termasuk orang yang percaya semua agama memang diturunkan Tuhan. Dan karena itu semua agama benar. Oke bro adik. Anda percaya agama itu datang dari Tuhan dan semua agama itu benar. Bro adik, kira-kira Bung Ade tahu nggak arti daripada definisi? Di mana arti daripada definisi itu? Kalimat yang menjelaskan makna, keterangan, atau ciri utama dari satu objek. Ingat ya, objek. Seperti orang, benda, proses, ataupun aktivitas. Sekarang, jika definisi daripada objek yang dituju itu berbeda, akankah itu bermaksud sama? Kita meninjau fakta keagamaan. Islam, dengan definisi ketuhanannya yang menjurus kepada Allah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan itu ahad, berpaham monoteis, bukan politeis. Tidak pernah ditaklukkan oleh bentuk untuk menunjukkan apa dia bisa ada tanpa harus mengambil bentuk apapun untuk kemudian dia dikatakan ada. Untuk menunjukkan apa? Kelemahan makhluk di saat dia mengambil bentuk untuk dia dikatakan ada. Di mana Tuhan tidak boleh sama lemah seperti makhluknya. Coba Anda perhatikan saya. Saya akan mengambil bentuk ini untuk saya dikatakan daman. Namun jika saya mengambil bentuk ini, saya tidak akan dikatakan daman. Saya akan dikatakan baju. Maka butuhnya keterbutuhannya satu ciptaan untuk mengambil bentuk untuk menyatakan dirinya. Namun Tuhan tidak selemah itu. Terus dikatakan, Tuhan itu tidak mungkin ditaklukkan oleh ruang dan waktu. Karena segala sesuatu yang ditaklukkan oleh ruang dan waktu akan menempati kelemahan daripada penaklukan waktu. Misalnya, kita membahas segala sesuatu yang sifatnya mitologi, ataupun sifatnya mitos, dan sifatnya konon. Artinya apa? Jika sesuatu itu telah terjadi, sehingga berbeda konsep ataupun berbeda pemahaman, orang-orang setelahnya di dalam menelitinya hingga keluarlah berbagai macam diksi tentangnya, tentang objek tersebut. Untuk menunjukkan apa? Bisa jadi berpendapat ini ada, bisa jadi berpendapat ini tiada, bisa jadi berpendapat ini mitologi ataupun mitos. Karena fakta waktu itu 3. Ada lampau, ada fakta, ada harapan. Untuk masa belakang namanya lampau, masa hari ini namanya fakta, masa ke depan namanya harapan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ditaklukkan waktu, maka Allah ada di dalam setiap waktu. Mau masa dahulu Allah Tuhannya, mau masa sekarang Allah Tuhannya, mau masa nanti Allah Tuhannya. Karena apa? Tidak pernah sekalipun Allah menginjaki waktu bumi. Karena jika Allah menginjaki waktu bumi, jika diinjaknya masa dahulu untuk masa kita, dia mitos. Dia menginjak waktu sekarang, maka bagi orang terdahulu dia hanya angan-angan dan harapan. Untuk kita menjadi fakta, untuk orang yang akan datang menjadi mitos. Maka akan serba salah dan serba kekurangannya Tuhan jika ditaklukkan oleh waktu. Namun,
Kata Allah di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Ingat, aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Fakta di dalam penjabaran di dalam keislaman, tidak ada Allah sekalipun menginjak waktu bumi. Sehingga kita melihat segala sesembahan orang baik manapun yang ada di dalam penjabaran doktrin mereka, semuanya pernah ada di bumi. Maka Allah katakan, apapun yang kuciptakan di dalam bumi dan di dalam langit, itu semua ciptaanku. Sekarang, apa yang disembahkan oleh manusia selain Allah, semuanya tidak bisa kita pungkiri ada di dalam muka bumi ataupun pernah ada di muka bumi. Bolehkah kita mengambil kesimpulan bahwa sesembahan mereka adalah apa yang Allah ciptakan? Karena Allah tidak pernah menginjak waktu bumi. Sekarang Bung Ade, di balik semua agama benar, maka apakah keagamaan itu hanya peraturan hidup? Kalau agama peraturan hidup, mau pilih yang mana aja oke. Tapi sebenarnya Tuhan tidak ada. Tapi peraturan hidup, kamu manusia, kamu lahir, kamu eksis di dunia, maka pilihlah Tuhanmu. Mau bagaimanapun, semua benar. Kan daripada definisi berbeda. Contoh antara Islam dan Kristen. Islam menjabarkan Tuhannya tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Kristen, Tuhannya itu dilahirkan dan kemudian adanya kematian. Yang sangat jauh berbeda daripada definisi Tuhan Islam. Apakah Anda mau menyamakan di balik dua definisi berbeda, tapi objek sama? Itu Anda sedang mengkhianati akal Anda atau berpura-pura tidak tahu. Analogi sederhananya, apa itu mobil? Tentang keapaan mobil? Saya bilang, mobil itu punya 4 ban, namun dia adalah alat transportasi. Anda bilang, mobil itu punya 4 ban, namun dia bisa juga dijadikan sayuran. Orang lain ngomong, mobil itu punya 4 ban, namun dia juga bisa kita gunakan untuk berburu. Maka setiap definisi itu apakah menggambarkan sebuah mobil? Hanya definisi yang paling dekatlah yang menggambarkan apa itu mobil. Maka setiap agama wajib diteliti mana yang paling berkesesuaian dengan rasio menjabarkan sang maha hebat tersebut. Untuk menunjukkan perbedaan mana Tuhan, mana dituhankan. Hukum kausalitas, sebab dan akibat, sebab daripada pemikiran Anda semua agama benar, ya, menunjukkan apa? Langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan yang banyak yang diinterpretasikan manusia. Sekarang agak sedikit kita buat drama gini. Jika agama ada 72 agama, apakah yang menciptakan langit dan bumi juga 72 Tuhan? Karena definisinya berbeda, maka beda objek yang dituju. Sedangkan secara pemahaman kita, ketuhanan yang Maha Esa. Satu objek didefinisikan berbeda, menunjukkan apa? Ada objek yang berbeda, bukan objek yang sama. Namun apakah dulu Tuhan itu berumbuk? Oi, misalnya Allah nih ngomong ke Yesus, "Sus, gimana? Bikin bumi kita?" Boleh juga tuh. Oke. Zeus gimana? Oke nggak sama Hera tuh? Oke. Coba kita bikin bumi ya. Oke. Hades? Oke. Osiris, Mitra, Brahmana, Siwa, Krishna? Oke kalian? Oke. Yuk buat bumi gitu. Itu logika yang sangat dungu. Akan tetapi, ada 2 fakta. Benar Tuhan atau sedang dituhankan. Itu yang harus menjadi problematika di dalam akal Anda. Untuk mencari inilah kebenaran, inilah pembenaran. Terus kausalitas daripada Anda mengatakan semua agama benar. Pertanyaan saya hari ini menciptakan agama. Nama agama saya Armando. Apa yang saya sembah? Saya menyembah mesin cuci. Karena definisi Tuhan, apapun yang sembah itu adalah Tuhan. Saya membuat mesin cuci. Saya sembah. Apakah itu Tuhan buat saya? Tuhan. Apakah saya menciptakan? Ya. Menciptakan agama? Ya. Apa agama saya? Armando. Dengan penyembahan terhadap mesin cuci. Pertanyaan saya, agama yang saya anut, apakah benar? Jika semua agama itu adalah benar, sesuai dengan penjabaran Anda. Maka juga Anda harus meyakini bahwa di dalam agama saya yang menyembah mesin cuci itu adalah Tuhan yang benar. Anda mengatakan
Kalau tidak berlogika, skip. Maka saya datang membawa logika. Mungkin Anda terjebak dengan ini semua karena mungkin Anda duta di dalam toleransi. Tapi ingat, toleransi di dalam Islam itu tentang kemanusiaan. Arti kemanusiaan, Allah merunutkan dirinya itu Rahman, dirinya itu Rahim. Di mana Rahman sayang Allah terhadap semua makhluk, termasuk orang yang memfitnah dan tidak mau menuhankannya. Yang Rahim, yaitu kasih sayang yang terkhusus terhadap orang yang menyembahnya. Kita manusia juga diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi, untuk memiliki sifat Rahman tersebut. Yaitu dalam hal apa? Toleransi ya. Anda punya teman non-muslim. Dia sakit, antar dia ke rumah sakit. Dia lapar, maka datang bawa makanan kepadanya. Itu toleransi. Tapi dalam hal keagamaan, itu semua sudah finish. Maka apa yang aku yakini adalah Tuhan, maka apa yang kau yakini bukan Tuhan. Karena probabilitas ataupun dua yang kontradiksi tidak mungkin bersatu di dalam satu waktu. Contoh, ini gerak dan ini diam. Tidak mungkin dalam satu waktu ini gerak dan diam. Maka saat dia bergerak bukan diam, maka saat dia diam bukan gerak. Sama seperti agama. Jika satu agama benar, maka yang lain salah. Maka jika yang lain salah, hanya satu yang benar. Itu logika. Maka jika Anda menanyakan kepada saya tentang kenapa Islam menjadi agama yang benar, kita bahas di lain waktu. Karena jika saya bahas dari segi filsafat, dari segi mantik, itu terlalu dan teramat panjang. Mungkin suatu saat Allah akan mempertemukan kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Jangan lupa untuk titipkan komentar kalian. Untuk support channel ini dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan logika Al-Mantiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian.